Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Nahsandiok, absen 21, kelas 11 level 2. Saya akan mempresentasikan tentang KD 3.2, yaitu model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, 1. Tahapan proses pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki tahap beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Contoh model proses pengembangan perangkat lunak antara lain adalah proses iteratif, extreme programming, serta proses air terjun atau waterfall. Tahapan dalam model ini meliputi yaitu 1. Sistem Information Engineering atau Modeling. Pemodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari seluruh sistem yang diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan sebagainya. Tahap ini sering disebut sebagai Project Definition. 2. Software Requirement Analysis. Proses pencarian kebutuhan intensifkan dan difokuskan pada software. Untuk membentuk suatu sifat dari program yang akan dibuat, maka software engineering harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan sebagainya. Dari dua aktivitas tersebut, pencarian kebutuhan sistem dan software harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. 3. Desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai, yaitu yang selanjutnya coding. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi sebuah bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam tahap bahasa pemrograman melalui proses coding. Selanjutnya testing atau verification, sesuatu yang dibuat setelah diuji cobakan. Demikian juga dengan software, semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang terakhir yaitu maintenance. Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. 2. Ragam model proses pengembangan perangkat lunak. 1. Model waterfall. Pada model waterfall atau disebut model air terjun ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu analisis kebutuhan, lalu pendefinisiannya, perangkat perancangan sistem dan perangkat lunaknya, implementasi dan unit testing, integrasi dan pengujian sistem, pengoperasian dan perawatan, di mana sebuah proses akan kembali ke state sebelumnya agar tidak ada perubahan setelah proses menuju state di bawah yang sebab sangat sulit. Kekurangan dan kelebihan model waterfall antara lain kekurangannya yaitu terjadi pembagian proyek menjadi tahap-tahapan yang tidak fleksibel karena tidak komitmen harus dilakukan pada tahap proses awal. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. 3. Model terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. Kelebihan model waterfall antara lain bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Model RAD atau yang dikenal sebagai Rapid Application Model adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RID ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RID memungkinkan tim pengembang menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Kekurangan dan kelebihan RID. Kelebihannya yaitu dimungkinkan dalam proses pembuatan membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu 60-90 hari. Menghemat biaya karena penekanannya adalah proses penggunaan komponen-komponen yang sudah ada. RID menggunakan kembali komponen-komponen yang sudah ada,
maka beberapa komponen program sudah diuji sehingga kita dapat menggunakan penghematan waktu dalam uji coba. Kekurangannya antara lain seperti semua proses yang lain, pendekatan RID memiliki kekurangan sebagai berikut. Bagi proyek yang besar tetapi berskala, RID membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. ID menuntut pengembangan dan pelangganan yang memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang dibutuhkan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam jangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek ID akan gagal. ID menekankan perkembangan komponen program yang bisa dipakai kembali. Reusable menjadi batu pertama teknologi objek dan ditemui di dalam proses rakitan komponen. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RID. Bila sistem tidak dapat dimodulkan secara teratur, pengembangan komponen penting pada RID akan jadi sangat problematis. ID menjadi tidak sesuai jika risiko teknisnya tinggi. Hal ini terjadi bila sebuah aplikasi baru memforsi teknologi baru yang apabila perangkat lunak baru membutuhkan tingkat interoperabilitas yang tinggi dengan program komputer yang ada. Model prototype. Model prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototipe sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasikan kembali, dikembangkan, ditambah atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Jenis-jenis prototyping. 1. Versibilitas prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. 2. Requirement prototyping digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. 3. Design prototyping digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. 4. Implementation prototyping merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Kelebihan prototyping: user dapat berpartisipasi aktif, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan SI. Kelemahan prototyping: proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototype yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang terakhir yaitu prototype terlalu cepat selesai. Model spiral: model ini cukup baru ditemukan, yaitu tahun 1998 oleh Barry Boehm. Spiral adalah salah satu bentuk revolusi yang menggunakan metode interaksi natural yang dimiliki oleh model prototyping yang digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan model waterfall. Spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut sebagai task region. Kelebihan model spiral: dapat disesuaikan dengan perangkat lunak, bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan reaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kelemahan model spiral: sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal, dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Model incremental dalam rekayasa perangkat lunak menerapkan rekayasa perangkat lunak berbagian hingga menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Proses membangun berhenti jika produk telah mencapai seluruh fungsi yang diharapkan. Adapun beberapa tahapan yang ada pada model incremental di mana tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing, dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Tahapan incremental model adalah 1. Requirement, 2. Specification, dan 3. Architecture design. Pada incremental model, 3 tahapan awal harus diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai tahapan pembangunan tiap model. Incremental model merupakan gabungan antara model linear sequential dan prototyping. Setiap linear sequence menghasilkan produk yang deliverable. Increment pertama merupakan produk inti yang mengandung persyaratan atau kebutuhan dasar. Penambahan dilakukan pada increment berikutnya. Keunggulan dari incremental model: 1. Personil bekerja optimal. 2. Pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagi-bagi yang telah selesai dibangun, contohnya pemasukan data karyawan. 3. Mengurangi tambah karena beban sistem yang dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian.
4. Memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangan dari incremental model antara lain cocok untuk proyek berukuran kecil tidak lebih dari 200.000 basis coding. 3. Memungkinkan terjadi kesulitan yang untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Yang terakhir dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang terakhir yaitu komponen based development model. Komponen based development sangat berkaitan dengan teknologi berorientasi objek. Pada pemrograman berorientasi objek, banyak kelas yang dibangun dan menjadi komponen dalam satu software. Kelas-kelas tersebut bersifat reusable, artinya bisa digunakan kembali. Model ini bersifat iteratif atau berulang prosesnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan bahasa dan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.